Kang Abuy itu ditangkap gara-gara membawa istri orang Arab. Jadi ada orang Arab menikah dengan orang Indonesia, dan ternyata dia tengkar sama suaminya, dibawa Kang Zaini Abuy. Polisi paling tegas itu surter. Kalau udah kena sama polisi surter, terus polisi surternya nggak baik, itu udah nggak ada kata maaf, Pak. Akhirnya naik ke atas jembatan, Pak, ke atas tol. Di atas di klakson lagi, ya suruh berhenti gitu. Saya berhenti, Pak, berhenti malah ditabrak dari belakang. Jadi polisi itu ngiranya saya ini, Pak, saya mau kabur gitu. Lari pikirnya, Pak. Jadi di penjara itu gak enak banget, Pak, sampai sakit, Pak, bener. Itu udah gitu penuh, Pak. Oh, di penjara itu dalam satu ruangan isi berapa, Bu? Normalnya sih 130, Pak, normalnya. Tapi ternyata waktu itu karena ini jadi isi sampai 200 lebih orang Rohingya, Pak. Dulu minum itu ada yang nasihatin, Pak, ke saya, Pak, ke teman-teman juga, jangan terlalu banyak minum air ini. Kalau kalian terlalu banyak nanti punya kalian nggak bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, alhamdulillah sekarang saya bertemu lagi dengan salah satu YouTuber Arab Saudi. Beliau sering membawa Kang Alman Mulyana juga waktu di Arab Saudi ya. Dan beliau juga sering main-main ke kota Taif, sahabat. Sering berjumpa dengan saya, yaitu dengan Kang siapa? Zaini Abuy. Kang Zaini Abuy. Dan alhamdulillah beliau sekarang ada di Bangkalan dan silaturahmi ke Pamekasan. Sekaligus nanti insya Allah kita akan review keindahan yang ada di Pamekasan ya. Dan alhamdulillah juga saya sekarang berada di salah satu puncak tertinggi di Pamekasan ya kayaknya, yaitu Puncak Ratu. Di sini memang dijadikan tempat wisata, sahabat. Pemandangannya Masya Allah. Dan ini salah satu tempat atau tempat wisata paling indah sepulau Madura, Pak. Sepulau Madura. Sepernah sampean kunjungi ya? Misalnya dari hal ketinggiannya, Pak. Dan view-nya juga ya? Betul. Walaupun nggak terlalu tinggi, Pak. Tadi saya baca 360 mdpl, Pak. Jadi sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi tadi kita dari bawah sampai ke atas itu bener view-nya sangat bagus, hampir mirip dengan di daerah kalau yang pernah saya kunjungi Pacet, Pak. Jalanannya ya? Pak, ada jalur ekstrim, belok-belokannya bener tadi sangat seru, sangat bagus ya. Dan juga bisa kita lihat di belakang kita view-nya persawahan, dan juga kalau kota Pamekasan mana, Pak? Sebelah mana, di Pak? sebelah selatan ya, sebelah selatan. Itu berarti utara. Utaranya ini. Ya Allah nih. Luar biasa, sahabat, pemandangannya. Benar, dahsyat. Luar biasa, Pak. Subhanallah, keren. Cuman sahabat, yang mau dibahas pada kali ini yaitu bukan mengenai keindahannya saja, tapi saya ingin mewawancarai Zaini Abuy karena beliau itu pernah merasakan mondok di Arab Saudi, tapi mondoknya di penjara, sahabat. Di penjara berapa hari di penjara? 24, Pak. 24 hari. 24 dapat bonus 2 hari di bandara. Di bandara itu ya. Juga sama aja sih kayak di penjara juga. Oh, di bandara pun kayak gitu ya. 2 hari. Jadi ini Bang Abuy, mungkin cerita mengenai kenapa Kang Abuy ditangkap itu sudah banyak di video-video yang lain ya. Tapi banyak mereka yang yang nggak tahu ataupun nebak-nebak, banyak juga. Dan juga saya sudah beberapa kali ini, Pak, ya, klarifikasi tentang kenapa saya ditangkap, masalahnya apa, itu banyak. Tapi untuk di YouTuber Pamekasan baru sekarang. Jadi ya benar, Pak, ya, saya itu ditangkapnya ada ada beberapa. Kenapa saya ditangkap? Pertama, yang paling utama adalah tentang surat izin, Pak. Oh, surat izin ya. Mungkin jadi, lebih keras takut ya. Iya, surat izin. Jadi imigrasi lah intinya, Pak. Ini bukan kriminal. Nah, waktu itu habis waktu lockdown kan, semua pada tutup, Pak. 6 bulan. Bos saya itu masih tetap menggaji karyawannya, tapi habis itu semuanya di PHK, Pak.
termasuk saya ditawarin mau kerja di luar, mau pulang lagi ke Indonesia, mau pulang lagi gimana, kan baru pulang, jadi nggak mungkin pulang. Pada akhirnya saya minta kerja di luar aja Pak. Selama lockdown ya nggak kerja, cuma bikin konten sama Kang Alman, jalan-jalan kemana-mana, walaupun hanya sebatas ada waktunya Pak, dari jam 6 sampai jam 6. Nah habis jam 6 sore itu kita nggak bisa kemana-mana, diam. Akhirnya ya bikin konten di tempat kerja gitu, konten masak-masak Pak. Nah habis itu kan majikan udah nggak kuat ya, jadi akhirnya bangkrut, dijual ke ponakannya Pak. Nah surat-surat saya kan waktu itu mau diperpanjang itu kan masih ada denda Pak, denda dari karena perusahaan nggak bisa ngebayar, mungkin ya kayak pajak gitu aja Pak. Pada akhirnya zaman saya nggak bisa diperpanjang, kecuali saya pindah ke orang lain. Mau pindah ke orang lain kan agak susah Pak, nggak mudah. Selain juga bayarnya juga mahal. Pada akhirnya saya cari uang dulu lah intinya. Habis itu, nah sesudah beberapa tahun itu saya kan punya pelanggan Pak, biasa nganter setiap sore gitu. Nah hari Jumat saya tuh nganter temen 3 ya, pelanggan 3 perempuan semua, dan teman-teman ya ilegal juga lah intinya Pak, ilegal. Habis itu dibawa, ditanya yang dari belakang tuh diklakson sama polisi Pak, diklakson. Saya nggak berhenti Pak, saya pikir karena lampu merah nih, udah hijau saya jalan, dikirain dulu suruh cepet-cepet. Pada akhirnya naik ke atas jembatan Pak, ke atas tol, di atas diklakson lagi, ya suruh berhenti gitu. Nah, saya berhenti Pak, berhenti malah ditabrak dari belakang. Jadi polisi itu ngiranya saya ini Pak, saya mau kabur gitu. Lari, pikir polisinya itu Pak. Nah habis itu ya saya berhenti, ya dimarahin Pak, di hewan-hewan semua ya biasa di sana Pak ya, kebun binatang tuh keluar semua Pak. Habis itu ditanya siapa, ya teman gitu kan. Ya udah masuk dulu sekarang ke tempat penjara sementara di Kandara gitu Pak. Interogasi ini terus isi di jari. Nah teman saya itu dikeluarin Pak semuanya. Cuman yang 3 Kang Zaini yang iya Pak. Oh jadi bukan karena dokumen Zaini Abu itu bukan karena kabur sampean ya, tapi karena memang perusahaan tidak bisa memperpanjang. Enggak, soalnya tutup, Pak. Kan malah tutup. Sedangkan sampean mau pindah ke majikan lain, perusahaan masih memiliki hutang lah ke pemerintah atau denda ya ke pemerintah. Kalau di sana tuh nyebutnya plat merah Pak. Oh, plat merah. Ya, jadi belum bisa ambil pekerja baru ataupun pekerja yang lama mau diperpanjang juga nggak bisa gitu. Kalaupun bisa itu biayanya sampai bahkan kalau orang luar ya tergantung ini ya Pak ya. Itu bisa sampai ratusan juta untuk satu orang Pak. Ya saya aja 100 lebih Pak. Kalau yang ini Kang Abuy, ada informasi katanya Kang Abuy itu ditangkap gara-gara membawa istri orang Arab. Jadi ada orang Arab menikah dengan orang Indonesia, dan ternyata dia tengkar sama suaminya, dibawa Kang Zaini Abu. Ya apakah benar seperti itu? Salah itu Pak. Oh salah ya. Iya. Jadi yang benar itu saya benar-benar. Terus juga mungkin teman-teman masih di sana, masih komunikasi sama saya Pak. Oh yang 3 orang pas ditangkap itu ya. Ya. Jadi ya 3 orang itu teman saya kan udah biasa kan jemput. Biasanya harusnya jam 3. Nah waktu itu saya jam 2 Pak. Jadi memang diikutin. Itu ada juga ini Pak, gosip yang nyebar kalau saya itu ada yang laporin. Ada itu. Gak ada ya, gak ada yang laporin ya. Ada juga Zaini Abu dilaporin oleh si A, si B, gak ada ya. Gak ada. Itu murni ditangkap karena anggaplah ketidakberuntungan Zaini Abu sendiri ya. Ya, surat-surat jadi belum diperpanjang. Siap. Dan juga karena ya salahnya sih sebenarnya mungkin ya polisi marah itu Pak saat dia ngelakson pertama Pak di lampu merah, kan masih lampu merah nih. Nah lampu hijau saya tuh maju Pak, di belakang udah tot saya pikir suruh cepetan karena macet waktu itu. Nah di situ sebenarnya marahnya perkiraan saya, karena gini Pak, saya jangankan di kota Jeddah, maaf bukan sombong Pak, jangankan di kota Jeddah Pak, saya hampir rata seluruh Saudi, kota-kota di seluruh Saudi, dari kota terbesar Riyadh sampai kota terpencil, itu saya sering hampir setiap perjalanan diberhenti sama polisi Pak. Entah itu polisi lalu lintas, entah itu polisi perbatasan, kan di sana banyak Pak, lalu lintas, perbatasan. Yang paling sebenarnya yang paling ini Pak, itu Surto. Itu saya udah sering banget Pak sama polisi Surto itu Pak, yang warna coklat. Nah itu kan yang paling ini Pak, yang paling kejam lah, yang paling tegas. Polisi paling tegas itu Surto.
Kalau udah kena sama polisi Sulto, terus polisi Sultornya nggak baik, itu udah nggak ada kata maaf Pak. Gitu Pak. Jadi karena ya mungkin kesalahan kecil karena saya nggak tahu Pak, makanya waktu itu langsung diberhentiin, dimarahin, diambil surat-surat, langsung masuk, nggak ada kata maaf. Jadi Zaini Aboy, ini yang ingin saya tanyakan supaya teman-teman juga di luar juga mengetahui seperti apa sih suasana di penjara di Arab Saudi itu. Apa saja yang dialami oleh Zaini Aboy? Pak, jadi di penjara itu gak enak banget Pak. Enaknya cuma AC doang. Ya, siapa yang enak di penjara Pak? Ya enggak. Gimana? Ya, di Arab tuh enak, penjara di Arab ya, di sekitar Hil Sumasi itu Pak ya. Nggak tahu di penjara lain. Itu AC 24 jam Pak. Tapi nggak enaknya ke badan kita kalau nggak pakai selimut. Oh, nggak boleh pakai selimut ya? Dingin banget Pak, bahkan saya sampai sakit Pak, bener itu apa ya, udah gitu penuh Pak. Oh, di penjara itu dalam satu ruangan isi berapa Bu? Normalnya sih 130 Pak, normalnya. Tapi Ternyata? waktu itu karena ini jadi isi sampai 200 lebih orang Rohingya Pak. Orang Rohingya, jadi berdesakan, bisa satu tempat tidur diisi 2 ya? 3 Pak. Diisi 3, satu Ya, tempat enggak, tidur? satu tempat tidur 2, kalau udah penuh itu. Habis itu kan pakai ranjang Pak, susun ranjang tingkat itu. Saya tadinya di atas Pak, AC sama kipas, hanya sakit saya pindah ke bawah, paling bawah. Jadi di bawah ranjang Pak saya tidurnya. Oh, di bawah ranjang. Ya, terus Oh, itu ada kasurnya Bu? nggak ada. Oh, nggak ada kasur? Nggak ada. Terus gimana untuk alasnya itu Kan gimana? besi Pak, kayak gini ya. Oh, Tapi yang besi ya? halus, besi. Jadi alasnya itu selimut ada, tapi banyak kan yang nakal dijual ke ruangan sebelah Pak. Oh, malah selimutnya Iya. diambil, jadi kedinginan ya? Kedinginan. Itu saya pakai alasnya apa? Plastik tong sampah yang warna hitam besar itu. Oh, subalah ya, plastik Iya, subalah kayak yang subalah, dijadikan alas. Alas. Nah itu ngebantu Pak. Saat sakit juga itu selimutnya Pak. Terus saya mengenai bantal? bantal nggak ada Pak. Terus tidur gimana kalau nggak ada Pakai bantal? botol air aqua itu, air mineral, itu Oh, dikumpulin pakai plastik, itu jadi bantalnya. Oh, air minum yang Iya. apa itu? Yang galon? Bukan galon sih, Yang apa? 1,5 liter. 1,5 liter Setengah di liter dikasih air biar lebih padat keras, terus, dibungkus sama plastik, ya udah itu bantalnya Pak. tidur di situ. Iya. Oh. Mengenai makanan? Makanan rutin 3 hari sekali, ayam kambing itu enaknya Pak. Nggak enaknya kadang di nasinya Pak. Kenapa? Nasinya kadang gimana ya, masakan juga di penjara Pak ya. Ya tentu nggak seenak di luar, tapi itu catering dari luar Pak. Catering dari luar. Dari luar bahkan, tapi nggak enak, itu udah 3 tahun katanya nasinya emang udah nggak enak, kayak gitu aja terus. Tapi yang enak susu ada, kasih susu Pak, telur, susu. Nggak enaknya air mineral Pak, kita tuh dikasih cuma kalau air botol yang paling kecil Pak, ukuran 300 mililiter maksudnya. Nah itu kan nggak cukup, kita cuma dikasih 3 kali sehari Pak, berarti kan cuma 900, nggak sampai 1 liter sehari Pak. Itu kan bahaya, kekurangan cairan. Dan itu yang biasanya kalau di penjara kan ada tahanan yang baru, biasanya ada senior yang menguasai. Itu terjadi nggak kalau di Arab Saudi? Ada, tapi kalau tergantung kita ditaruhnya di blok mana Pak. Nah yang pertama sama orang Bangladesh, tapi ada ketuanya orang Arab. Orang Arab keturunan Afrika Pak. Nah itu yang jadi ketua. Terus yang jadi ketua kan pindah setelah 10 hari saya dipindah Pak. Dipindah ke ruangan yang lebih enak Pak. Isinya semua orang Afghanistan, Taliban Afghanistan. Nah mereka malah sopan Pak. Oh, malah sopan. Iya, Ya? bersih banget Pak. Soal kebersihan nomor 1, sopan. Tapi kalau orang Afghanistan itu suka ngaku-ngaku Pak. Dikasih selimut, ini punya saya ya gitu. Oh, gitu. Rebutan selimut, tapi udah biasa sih Pak. Tapi beda sama orang Bangladesh Pak. Kalau orang Bangladesh, Bangla itu diajak ribut ya, mereka diem Pak. Nah, gitu. Kalau misalnya mau rebut selimut nih, sama kita ya kan punya kita nih. Pertama kalau mau direbut juga mereka enggak ini. Tapi kalau orang Afghanistan Pak enggak. Tetap mereka, ngambil ya? Iya tetap ngambil, itu aja enggak enak. Terus minumnya Pak air keran. Oh, minum air keran. Bukan ada jatah minuman dari. Ya itu yang enggak sampai 1 liter itu. Oh, jadi cuma 300 mili 300 mili 3 kali itu Pak. Kita enggak sampai 100. Masih kurang ya. Kurang. Akhirnya harus minum air keran. Air keran, dan air keran itu enggak sehat. Jadi kalau misalnya udah lama banyak sebelum minum itu ada yang nasihatin Pak ke saya Pak, ke teman-teman juga. Jangan terlalu banyak minum air ini. Kalau kalian terlalu banyak nanti punya kalian nggak bangun.
Iya Pak, serius itu Pak. Masa? Karena di situ ada yang sampai 3 tahun orang Afghanistan Pak. Minum air itu Iya. nggak bangun. Banyak orang kita juga tahu, harus tahu. Oh, yang gitu karena- ya. Iya, nggak boleh. Karena air kan di sana kan dari laut Pak. Penyulingan ya. Iya. Jadi masuk ke dalam, masuk ke jalur tempat pendinginan Pak. Kulkas kayak kulkas gitu. Jadi dia memang dingin tapi nggak enak Pak. Nggak enak ya. Iya. Pas kalau mengenai diinterogasi dipukul nggak, Boy? Enggak Pak. Oh, kalau dipukul nggak ya? Cuman ditanya-tanya biasa. Ya, terus dilihat kamu udah lama, kamu pulang aja katanya. Hmm. Terus udah di dalam sama tentara ditawarin Pak, gimana kamu mau keluar lagi nggak? Kalau mau keluar lagi, telepon majikan kamu, telepon ini. Nah, tapi nanti ada biaya yang harus dibayar. Hitung-hitung sama aja Pak. Jadi milih pulang aja Ya, ya. saya mikirnya gini, bos saya kan lagi nggak soal keuangan lagi kurang ini Pak. Saya mikirnya gitu, ya udah pulang aja, lebih baik pulang aja. Itu aja saya Pak. Sebenarnya di kendaraan juga Pak, saya bisa sih saat itu. Sebenarnya harusnya saya urus, cuma kan saya ada denda Pak. Saya pernah beli kendaraan waktu itu, harusnya beli kendaraan harusnya udah dibalik nama semua ke orang lain. Ternyata sama perusahaan tidak dibalik Pak, bukan perusahaan di tempat kerja Pak, di luar. Itu tamlik Pak. Pada akhirnya denda itu datang ke saya Pak. Ribuan real, sampai sekitar 4.000 lebih real. Terus kalau Kang Zaini Abu ini kan sekarang punya pelanggaran nih ribuan Iya. real ya. Iya. Kalau balik ke Arab Saudi nanti seandainya masuk ke sana bisa dipermasalahkan nggak itu? Sebenarnya kalau kita ikut aturan lumayan Pak, minimal ya kata ini aturannya sebenarnya bisa Pak, ada jalur khusus Pak. Ya kita ke sana jangan kerja Pak, Oh, gitu. tapi umroh. Umroh ya. Ya bisa. Kalau kerja nggak bisa, minimal 5 tahun Pak. Siap, Kalau siap. kerja, tapi kalau untuk ke sana ziarah visa multiple bisa gitu Pak, insya Allah Pak. Oke, ini sahabat ini sudah terjawab ya, sudah diklarifikasi oleh Zaini Abuy bahwasannya Kang Zaini Abuy itu dipenjara bukan karena membawa istri orang Arab Bukan. dan beliau juga bukan karena ngaburin orang. Bukan. Jadi murni karena perusahaan beliau bangkrut Ya. dan banyak istilahnya sudah dikasih kartu merah oleh pemerintah sehingga Kang Zaini ini gak bisa memperpanjang ikomahnya. Kalau di sini apa ya KTP atau KTP, ya. KTP-nya ya, Tinggal ya, KTA Pak. KTA, izin tinggalnya kartu tanda orang asing Pak. orang sih Iya. ya. Kalau di Malaysia kayak permit gitu. Permit, ya. ya. Permit. Sehingga tidak bisa diperpanjang dan kebetulan di saat bekerja beliau membawa temennya yang memang juga gak punya Identitas. identitas. Bukan nggak Expired. punya, Pak. Umrohan Ada, lah, umrohan lah. Bukan, ada Pak. Kaburan, bukan? Kaburan. Oh, kaburan. Iya. Cuman anehnya yang kaburan ini malah dilepas yang tiga-tiganya cuman Kang Zaini Abu. Ya mungkin nasibnya Nasib. beliau. Udah, Dan harus beliau pulang. juga sudah menceritakan bagaimana indahnya di penjara ya. Jadi sahabat-sahabati semua, ini saya tidak ada maksud lain, hanya ingin berbagi informasi. Saya sering mengangkat TKI yang Tema sukses, TKI. ya, TKI sama TKW yang sukses juga, yang pulang dengan dengan normal dan sebagainya. Dan saya juga ada juga, ya sebenarnya bukan nggak sukses juga, cuman pulangnya aja yang beda ya. Makanya saya tertarik untuk mengangkat cerita dari Kang Zaini Abu. Karena kenapa sahabat, beliau juga salah satu YouTuber ya, makanya kunjungi YouTube-nya Zaini Abu, bisa dilihat itu tentang keindahan Arab Saudi. Bahkan saya sendiri belum pernah nyampe ke Baha ya, Al-Baha apa Baha itu? Al-Baha, Abha, beliau tertinggi Pak. sudah nyampe. Jadi kalau ingin melihat langsung ke channelnya Zaini Abu. Dan sahabat-sahabati semuanya, tentu nanti kita akan review tempat-tempat yang indah yang ada di Pamekasan bersama Zaini Abu. Pokoknya ikuti terus videonya. Mantap. Terus sekarang terima kasih Kang Oke, Zaini. Pak. Mudah-mudahan Sama-sama, sukses Pak. di Indonesia ya. Amin, amin. Welcome to Indonesia dan jangan Alhamdulillah. sampai putus silaturahmi. Siap, insyaallah Oke, Pak. dari Pamekasan Madura bersama saya Faiz Slamet dan Zaini Abu. Zaini Abu, saya ucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.